mendorong untuk para pemuda ini dibekali ya, bekalan-bekalan keterampilan untuk bisa mereka menjadi wirausahawan ya. Jadi menjadi entrepreneur ya. Jadi tidak menjadi pegawai atau buruh gitu ya. Nah, tapi ini harus disokong penuh gitu ya, diajarin gitu ya. Cara pemasaran kan kalau sekarang pemasarannya digital ya. Digital marketing, nah ya, nggak perlu ada outlet toko gitu ya, menghabiskan biaya sewa yang banyak gitu ya, cukup mungkin bisa dipasarkan dari. Warga lingkungan Penyairan Atas RT 02 RW 08 Kelurahan Kota Bumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon meminta kepada pemerintah daerah untuk memperbanyak pelatihan keterampilan bagi masyarakat tidak mampu. Aspirasi tersebut disampaikan warga saat sesi tanya jawab pada acara reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2022-2023 yang digelar anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kota Cilegon, Sinta Wisnuwardani, di lingkungan Penyairan Atas, Senin 12 Juni 2023. Ade Rohayati, warga lingkungan Penyairan Atas, mengatakan selama ini ibu-ibu di lingkungan Penyairan Atas belum pernah mendapat pelatihan keterampilan atau keahlian dari pemerintah daerah, baik pemerintah Kota Cilegon maupun pemerintah Provinsi Banten. Padahal menurut Ade, keterampilan atau keahlian sangat dibutuhkan ibu rumah tangga agar bisa menambah penghasilan atau pendapatan bagi keluarganya. Untuk itu, Ade berharap kepada Sinta Wisnuwardani bisa membantu mengakomodir warga lingkungan Penyairan Atas mendapatkan program pelatihan keterampilan secara gratis. Misalnya, pelatihan membuat kue, pelatihan menjahit, pelatihan make up, atau pelatihan lainnya. Nama saya Ade, perwakilan dari ibu-ibu warga Penyairan Atas. Untuk kali ini saya mau mengajukan, ini kan masalah perempuan ya Bu. Betul. Kalau bisa minta pelatihan untuk keahlian bagi ibu-ibu untuk menambah income penghasilan yang ibu-ibu bisa membantu suami kayak gitu. Mulai dari pelatihan dari segi kuliner, menjahit, keterampilan yang lainnya bisa diminta program pemerintah tapi gratis ya Bu, gitu Bu. Setuju nggak Ibu Bu? Aspirasi lain disampaikan Siman, tokoh masyarakat lingkungan Penyairan Atas. Menurut Siman, selama puluhan tahun dirinya tinggal di Cilegon belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah Kota Cilegon. Baik itu bantuan sosial saat pandemi COVID-19 maupun bantuan sosial lainnya. Siman mengaku pernah diajak Ketua RT menemui pegawai dinas sosial yang didata agar bisa mendapatkan program bantuan sosial. Namun sampai kemarin dirinya belum juga mendapatkannya. Nama saya Siman mau menanyakan masalah bantuan langsung. Saya itu umur saya sudah 70 sekian, mau 8 kurang 2. Sampai sekarang ini saya belum dapat bantuan langsung. Itu tadi Pak RT saya sudah saya bawa ke kantor sosial atau petugas dinas sosial langsung saya adekan. Itu sampai sekarang juga belum dapat apa-apa. Sabar. Dan saya sudah dapat kepingin mati saya ini. Takut saya. Saya mohon diperhatikan. Nama saya Siman Hadi Handoyo Wiryono Tarjotani. Menanggapi keluhan tersebut, Sinta yang duduk di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten mengatakan bahwa dirinya memang sering menerima pengaduan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Salah satunya, bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah Provinsi Banten saat pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu. Menurut Sinta, dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota di Banten,
Diperoleh informasi bahwa data yang dipakai dalam penyaluran bantuan tersebut adalah data lama, sehingga di lapangan terjadi polemik antar warga lantaran banyak yang berhak menerima bantuan malah tidak mendapatkannya. Tentang bantuan ya, tidak tepat sasaran. Ya ini sama, ini juga. Jadi kita pernah ketika adanya bantuan BLT yang 600.000 itu ya dari pemerintah pusat, kemudian provinsi menggulirkan 500.000, kota memberikan dalam bentuk sembako. Nah ini ketika kita menelusur penerimanya itu, dan kita juga banyak menerima aduan, ada yang memang benar-benar tadi ya tidak tepat sasaran. Nah, ketika data yang dari pusat kita pernah tanyakan langsung ke Kemensos ya. Nah itu ternyata ada data yang data yang digunakan itu data lama ya. Jadi data lama ketika kemudian data itu digulirkan itu beberapa sudah ada meninggal. Ya, nah ini kami juga mengusulkan beberapa perbaikan agar nama-nama yang memang sudah yang tadinya mungkin beberapa tahun yang lalu dia butuh bantuan, tapi sekarang sudah ibaratnya sudah mapan gitu ya, tapi ternyata masih masuk dalam daftar tersebut. Nah inilah memang aduan-aduan ini banyak sekali kita temukan di lapangan ya. Menanggapi aspirasi dari Ade Rohayati yang menginginkan adanya pelatihan keahlian atau keterampilan, Sinta mengatakan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjadi mitra kerja Komisi 5 DPRD Banten memiliki banyak program pelatihan untuk masyarakat. Hanya saja, kuota peserta pelatihan tersebut sangat terbatas, lantaran alokasi anggaran yang tersedia masih tergolong minim. Sinta mengaku terus mendorong kepada pemerintah Provinsi Banten agar meningkatkan jumlah alokasi anggaran tersebut, sehingga masyarakat yang mendapat pelatihan menjadi lebih banyak. Untuk itu, Sinta meminta kepada Ade Rohayati untuk aktif berkomunikasi dengannya, sehingga ketika nanti ada program pelatihan dapat diikutsertakan. Kemudian dari Bu Ade ya, pelatihan buat perempuan ya Bu ya. Alhamdulillah saya punya mitra di dinas itu, ada dinas pemberdayaan perempuan juga ya Bu ya. Kita juga sudah banyak melakukan pelatihan, cuman memang istilahnya kuota maupun jumlah latihannya itu terbatas ya. Jadi tahun ini kita sudah nanti ini pekan besok ini kita menggelar pelatihan tata boga angkatan yang ke-3 dan ke-4 ya. Jadi angkatan ke-3 minggu ini, angkatan ke-4 minggu depannya. Dan juga ada pelatihan tata rias juga, alhamdulillah tahun ini tahun yang ke-4. Nah itu dengan mitra tata rias itu dengan dinas tenaga kerja ya. Nah ini kami juga mendorong agar lebih banyak titik ya, jadi bisa untuk seluruh masyarakat Cilegon ya. Nah ibu sering-sering aja merapat dengan pengurus ini ya PKS ya, karena biasanya infonya. Usai sesi tanya jawab antara Sinta dan masyarakat, acara kemudian ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah.